Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Dwi Urfatul Fitria dengan NIM F1S1210001 dan Aldi Sukma Putra dengan NIM F1S1210017. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Dasar-dasar Sistem Informasi dalam Bisnis. Yang pertama, Sistem Informasi dalam Bisnis. Teknologi informasi, termasuk sistem informasi berbasis internet, memainkan peran penting dan makin luas dalam bisnis. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, dan kerjasama kelompok kerja, hingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang cepat kali berubah. Bunyi nyata sistem informasi. Ada contoh kasus yang dimana judulnya Amazon.com, keberhasilan dengan teknologi informasi, di mana kasus ini memperlihatkan peran penting teknologi informasi bagi keberhasilan Amazon.com. Pernyataan Jeff Bezos mengenai pentingnya teknologi atas keberhasilan perusahaannya juga terbukti benar untuk peluang keberhasilan banyak perusahaan dan usaha bisnis lainnya saat ini. Seperti juga Amazon, banyak juga perusahaan kini tergantung pada situs web internet mereka untuk menarik penjual dan melayani banyak pelanggan mereka. Dan juga Amazon, sebagian besar bisnis, besar dan kecil, tergantung pada teknologi informasi untuk memperdayakan banyak dari proses dasar bisnis mereka, dari sistem akuntansi kantor, sistem persediaan gudang, hingga ke sistem penjualan langsung dan dukungan untuk pelanggan. Keberhasilan semacam inilah yang semakin memperkuat peran dan manfaat dari penggunaan teknologi informasi dalam bisnis saat ini. Apakah yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data organisasi yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik, hardware, perintah dan prosedur pemrosesan informasi, software, saluran komunikasi, jaringan, dan data yang disimpan, sumber daya data, sejak permulaan peradaban. Teknologi informasi, teknologi hardware komputer, termasuk mikrokomputer, server berukuran menengah, dan sistem mainframe besar, serta alat-alat input, output, dan media penyimpanan yang mendukung. Teknologi software komputer, termasuk software sistem operasi, pencari web, browser, alat pembuat software, dan software untuk aplikasi bisnis seperti untuk manajemen hubungan pelanggan dan manajemen rantai pasokan, supply chain management. Teknologi jaringan telekomunikasi, termasuk media telekomunikasi, prosesor, dan software yang dibutuhkan untuk menyediakan akses kabel dan nirkabel, serta dukungan untuk jaringan internet dan jaringan pribadi berbasis internet seperti internet dan extranet. Teknologi manajemen berbasis sumber data, termasuk software sistem manajemen, database untuk mengembangkan, mengakses, dan memelihara database organisasi. Kerangka kerja untuk praktisi bisnis. Gambar di samping memperlihatkan kerangka kerja konseptual yang berguna untuk mengatur pengetahuan yang disajikan dalam bacaan ini dan memberi garis besar tentang hal-hal yang belum Anda ketahui mengenai sistem informasi. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Sebagai seorang pelanggan, Anda harus berhubungan secara teratur dengan sistem informasi yang mendukung proses dan operasi bisnis di banyak toko retail tempat Anda belanja. Mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis. Sistem informasi juga membantu para manajer toko dan praktisi bisnis lainnya. Dan yang terakhir, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Mendapatkan kelebihan strategis atas para pesaing, membutuhkan pengguna yang inovatif atas teknologi informasi. Peran e-bisnis dalam bisnis. Yang pertama, merekayasa ulang proses bisnis internal. Yang kedua, mengimplementasikan sistem e-commerce dengan para pelanggan dan pemasok mereka. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama perusahaan antar anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Jenis sistem informasi. Yang pertama, ada sistem pendukung operasi. Sistem
Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi yaitu memproses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, memperbarui database operasional, dan menghasilkan dokumen bisnis. Contohnya, pemrosesan penjualan dan persediaan serta sistem akuntansi. Yang kedua, sistem pengendalian proses. Sistem pengendalian proses yaitu mengawasi dan mengendalikan berbagai proses industrial. Contohnya penyulingan minyak, produksi tenaga listrik, dan sistem produksi baja. Yang ketiga, sistem kerjasama perusahaan, yaitu mendukung komunikasi dan kerjasama tim, kelompok kerja, dan perusahaan. Contohnya email, forum bincang, dan sistem kelompok konferensi video. Selain itu, sistem informasi juga mempunyai sistem pendukung manajemen. Yang pertama, sistem informasi manajemen, yaitu memberikan informasi dalam bentuk laporan yang telah ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengembalian keputusan bisnis. Contoh, analisis penjualan, kinerja produksi, dan sistem pelaporan tren biaya. Yang kedua, sistem pendukung keputusan atau decision support system, yaitu memberikan dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan keputusan para manajer dan praktisi bisnis lainnya. Contoh, penetapan harga produk, perkiraan tingkat laba, dan sistem analisis risiko. Dan yang terakhir, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Sistem informasi eksekutif yaitu memberikan informasi penting dari SIM, DSS, dan sumber lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif. Contoh, sistem untuk akses yang mudah dan menganalisis kinerja bisnis, tindakan para pesaing, dan perkembangan ekonomi untuk mendukung perencanaan strategis. Klasifikasi lainnya sistem informasi. Yang pertama, sistem pakar, yaitu sistem berbasis pengetahuan yang menyediakan saran, pakar, dan bertindak sebagai konsultan pakar bagi para pemakai. Contohnya penasihat aplikasi kredit, pengawasan proses, dan sistem pemeliharaan diagnosis. Yang kedua, sistem manajemen pengetahuan, yaitu sistem berbasis pengetahuan yang mendukung pembuatan, pengaturan, dan penyebaran pengetahuan bisnis dalam perusahaan. Contohnya, akses intranet ke praktik-praktik bisnis yang terbaik, strategi proposal penjualan, dan sistem pemecah masalah pelanggan. Yang ketiga, sistem informasi strategis, yaitu mendukung operasi dan proses manajemen yang memberikan perusahaan produk, layanan, dan kemampuan strategis sebagai keunggulan kompetitif. Contohnya perdagangan saham online, penelusuran pengiriman, dan sistem web e-commerce. Dan yang keempat, sistem bisnis fungsional, yaitu mendukung berbagai aplikasi operasional dan manajerial atas berbagai fungsi bisnis perusahaan. Contohnya sistem informasi yang mendukung aplikasi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, Aldi. Bagian 2, komponen sistem informasi. Konsep sistem sebagai sebuah landasan. Inilah sebabnya mengapa kita perlu membahas bagaimana konsep sistem umum dapat diterapkan dalam perusahaan bisnis dan berbagai komponen sistem umum dapat diterapkan dalam perusahaan bisnis dan berbagai komponen serta aktivitas sistem informasi. Contohnya, konsep-konsep sistem dapat membantu Anda memahami. Pertama, teknologi. Jaringan komputer adalah sistem dari berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan teknologi jaringan komunikasi. 2. Aplikasi. Aplikasi bisnis dan perdagangan elektronik melibatkan sistem informasi bisnis yang saling berhubungan satu sama lain. 3. Pengembangan. Mengembangkan berbagai cara untuk menggunakan teknologi informasi dalam bisnis meliputi pendesayan komponen-komponen dasar sistem informasi. 4. Manajemen. Mengelola teknologi informasi memiliki penekanan pada kualitas, nilai bisnis yang strategis, dan keamanan sistem informasi organisasi. Apa itu sistem? Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan meniru input serta menghasilkan output dalam proses transformasi yang teratur. Input melibatkan penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem yang diproses. Contohnya bahan baku mentah, energi, data,
dan usaha manusia harus terjamin dan diatur untuk pemrosesan. 2. Pemrosesan melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Contohnya proses manufaktur, proses bernafasnya manusia, atau perhitungan matematik. 3. Output melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhir. Contohnya barang jadi, layanan oleh manusia, dan informasi manajemen harus dipindahkan kepada pemakainya. Umpan balik dan pengendalian. Sistem yang memiliki komponen umpan balik dan pengendalian kadang disebut sebagai sistem sibernetik, yaitu sistem yang mengawasi dan mengatur dirinya sendiri. Umpan balik adalah data mengenai kinerja sistem. Contohnya, data mengenai kinerja penjual adalah umpan balik bagi manajer penjualan. Pengendalian melibatkan pengawasan dan pengevaluasian umpan balik untuk menetapkan apakah sistem bergerak menuju pencapaian tujuan atau tidak. Fungsi pengendalian kemudian akan membentuk penyesuaian yang dibutuhkan atas komponen input pemrosesan sistem untuk memastikan bahwa sistem tersebut menghasilkan output yang sesuai. Komponen-komponen sistem informasi. Sistem informasi bergantung pada sumber daya manusia atau pemakaian akhir dan pakar SI. Hardware atau mesin dan media, software atau program dan prosedur, data atau dasar data dan pengetahuan, serta jaringan atau media komunikasi dan pendukung jaringan. Untuk melakukan input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan aktivitas pengendalian yang mengubah sumber daya data menjadi produk informasi. Sumber daya manusia. Mesin seperti sistem analis, pembuatan software, operator sistem, pemakaian akhir seperti orang-orang lainnya yang menggunakan sistem informasi. Sumber daya hardware. Mesin seperti komputer, monitor video, disk drive, magnetik, printer, pemindaian optikal, media seperti floppy disk magnetik tipe, disk optik, kartu plastik, formulir kertas. Sumber daya software seperti program sistem operasi, program spreadsheet, program word processing, program pengkajian. Kemudian prosedur seperti prosedur entry data, prosedur untuk memperbaiki kesalahan, prosedur pendistribusian, cek gaji. Sumber daya data seperti deskripsi produk, catatan pelanggan, file kepegawaian, database persediaan, sumber daya jaringan seperti media komunikasi, pemrosesan komunikasi, software untuk akses dan pengendalian jaringan, produk informasi seperti laporan manajemen dan dokumen bisnis yang menggunakan tampilan teks serta grafik, respon audio, dan formulir kertas. Aktivitas sistem informasi. Input sumber daya data. Input biasanya berbentuk aktivitas entry data seperti pencatatan dan pengeditan. Para pemakaian akhir biasanya memasukkan data secara langsung ke dalam sistem komputer atau mencatat data mengenai transaksi dari berbagai jenis media fisik seperti formulir kertas. Hal ini biasanya meliputi berbagai aktivitas edit untuk memastikan bahwa mereka telah mencatat data dengan benar. Pemrosesan data menjadi informasi. Data biasanya tergantung pada aktivitas pemrosesan seperti perhitungan, perbandingan, pemilihan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran. Aktivitas-aktivitas ini mengatur, menganalisis, dan memanipulasi data, hingga mengubahnya ke dalam informasi bagi para pemakai akhir. Output produk informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk informasi yang tepat bagi para pemakai akhir. Produk informasi umumnya meliputi pesan, laporan, formulir, dan gambar grafis yang dapat disediakan melalui tampilan video, respon audio, produk kertas, dan multimedia. Penyimpanan sumber daya data. Penyimpanan adalah komponen sistem dasar sistem informasi. Penyimpanan adalah komponen sistem informasi tempat data dan informasi disimpan secara teratur untuk digunakan kemudian. Pengendalian kinerja sistem. Sistem informasi harus menghasilkan umpan balik mengenai aktivitas input, pemrosesan, output, dan penyimpanan. Umpan balik ini harus diawasi dan dievaluasi untuk menetapkan
apakah sistem dapat memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.